Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketemu lagi sama gue di channel ini, Yoga Mania, dalam segmen ceritain apa aja yang horor. Kali ini gue dapet 2 kiriman email sekaligus. Satu dari Zahra dan satu dari Lia. Tapi gue akan bahas satu-satu untuk video gue kali ini ya. Jadi sekaligus semua bisa dapet 2 cerita. Oke, dari Zahra dulu kita mulai. Hutang piutang adalah salah satu masalah yang sangat sensitif. Baik bagi kita yang masih hidup maupun bagi mereka-mereka yang sudah meninggal. Apa jadinya jika seseorang yang memiliki hutang kemudian dia keburu meninggal sebelum mampu melunasi hutang-hutangnya tersebut? Mau tahu kelanjutan ceritanya? Siapin dulu kopinya buat yang ngopi, siapin dulu tehnya buat yang ngeteh, dan jangan lupa siapin juga cemilannya biar enak aja nontonnya. Oke, udah siap ya? Oke, kalau memang beneran udah siap, nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk. Ini dia ceritanya. Jadi di tahun 1995, Zahra yang masih duduk di bangku SMA memiliki tetangga yang secara ekonomi bisa dibilang kurang. Dan kebetulan banget tetangganya ini rumahnya tepat banget di depan rumahnya Zahra. Kita sebut saja Bu Romlah namanya. Bu Romlah ini di tempat tinggalnya, di daerahnya Zahra, di kampungnya ini terkenal dengan orang yang baik, orang yang suka menolong, orang yang ramah. Hanya saja secara ekonomi yang kurang baik. Ditambah lagi suami yang hanya bekerja serabutan dan mereka harus memenuhi kebutuhan harian untuk keluarganya beserta 4 orang anaknya. Sampailah di satu masa di mana Bu Romlah ini udah kehabisan ide untuk mendapatkan uang. Dan akhirnya Bu Romlah coba pinjam ke Zahra. Nggak besar sih, cuma untuk memenuhi kebutuhan hariannya aja. Perihal meminjam uang dengan Zahra ataupun keluarganya Zahra yang lainnya, itu bukan kali pertama buat Bu Romlah. Dimana sebelum-sebelumnya Bu Romlah juga sering pinjam uang ke keluarganya Zahra, tapi semua itu bisa ditepati oleh Bu Romlah. Artinya ketika Bu Romlah pinjam kepada keluarganya Zahra, baik ke Zahra maupun ke kakaknya maupun ke ibunya Zahra, bisa dikembalikan oleh Bu Romlah dengan tepat waktu. Ya, keluarganya Zahra pun gak masalah dengan hal tersebut, karena mereka memaklumi dengan situasi kondisi ekonomi di keluarganya Bu Romlah ini. Namun saat itu, setelah Bu Romlah meminjam sejumlah uang kepada Zahra, Bu Romlah jatuh sakit. Dan gak lama lagi setelah Bu Romlah jatuh sakit, Bu Romlah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Pada saat terakhir Bu Romlah pinjam uang ke Zahra tersebut, Bu Romlah belum sempat memberitahukan kepada suaminya ataupun kepada anaknya. Jadi, kepergian Bu Romlah untuk selama-lamanya ini masih menyisakan hutang piutang yang belum selesai.
Sebenarnya dari sisi Zahra maupun keluarganya sudah mengikhlaskan perihal uang yang pernah dipinjam oleh Bu Romlah sebelum beliau meninggal dunia. Tapi entah kenapa, suatu malam Bu Romlah yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu tiba-tiba mendatangi suaminya. Jadi pada suatu malam, suaminya Bu Romlah ini sedang duduk-duduk di teras rumahnya, kemudian tiba-tiba dia tertidur. Dalam keadaan antara sadar dan gak sadar, suaminya Bu Romlah melihat sosok istrinya datang dan membisikkan satu kalimat. Tolong bayarin utang emak sama anak ibu depan rumah kita. Emak gak tenang di sini. Sontak suaminya Bu Romlah ini kaget dan terbangun dari tidurnya saat itu. Entah apakah itu hanya sebuah mimpi atau memang betul-betul datang. Sesaat setelah suaminya Ibu Romlah ini terbangun dari tidurnya, dia masih sempat melihat sosok istrinya yang berjalan meninggalkannya. Namun saat itu dia hanya ditampakkan dari sisi belakangnya aja. Jadi suaminya Bu Romlah ini pada saat terbangun dia cuma ngelihat punggungnya aja, punggung istrinya yang berjalan pergi meninggalkannya. Cukup shock suaminya Bu Romlah saat itu. Dan gak pakai lama dia langsung masuk ke rumahnya dan memanggil semua anak-anaknya yang kebetulan malam itu anak-anaknya masih belum tidur. Kemudian diceritakanlah apa yang barusan dialami oleh suaminya Bu Romlah ini. Dan anak-anaknya pun semua kaget karena mereka nggak tahu kalau ternyata kepergian Bu Romlah ini masih menyisakan hutang piutang yang belum selesai. Karena memang dulu sebelum Bu Romlah meninggal, dia tidak pernah menceritakan ke suami dan anak-anaknya kalau dia masih punya sangkutan hutang yang belum dilunasi. Singkat cerita, di pagi harinya anaknya Bu Romlah ini langsung mendatangi kediaman Zahra dan bertemu dengan ibunya Zahra. Kemudian anaknya tersebut juga langsung menanyakan kepada ibunya Zahra ini, Bu, apakah benar almarhum emak saya punya hutang sama anak ibu? Memangnya kenapa? Jadi gini Bu, tadi malam emak datengin bapak dan bilang tolong bayarin hutang emak sama anak ibu depan rumah kita. pada akhirnya anak almarhumah Ibu Romlah ini ingin membayarkan hutang emaknya kepada Zahra. Tapi itu semua ditolak oleh Zahra dan keluarganya karena mereka sudah mengikhlaskan perihal hutang piutang tersebut. Tapi ya, supaya menemukan titik baik, titik tengah yang baik, akhirnya pembayaran hutang dari Bu Romlah tersebut yang diberikan oleh anaknya itu diterima oleh Zahra, kemudian uangnya langsung disodakohkan ke masjid terdekat di tempat kediaman mereka. Ya, biar sama-sama enak, hutangnya lunas dan Zahra pun menyedekahkan uang tersebut atas nama Ibu Romlah. Nah, gimana tuh ceritanya teman-teman? Ngeri kan kalau urusan sama hutang piutang? Karena kalau manusia meninggal dan masih menyisakan hutang piutang yang belum selesai, itu pasti akan jadi ganjelan di alam sana. Jadi sebisa mungkin kalau bisa jangan ngutang deh. Atau kalaupun terpaksa ngutang, ya segera dilunasi. Jadi begitu dapat rezeki langsung lunasi. Begitu dapat rezeki langsung bayar hutang. Bayar hutang, bayar hutang. Baru kalau ada sisa bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Karena kan yang namanya umur gak ada yang tahu ya. Oke, kita akan masuk ke cerita kedua. Seperti yang gue bilang di awal tadi,
Cerita kedua ini datang dari seseorang yang bernama Lia. Terkadang tanpa sadar, kita bertemu dengan orang yang sudah meninggal, tapi kita nggak tahu kalau dia itu sudah meninggal. Entah pesan apa yang ingin disampaikan, atau mungkin dia ingin berpamitan aja. Nah, pertanyaannya, apa jadinya kalau lu ketemu dengan orang atau temen atau sahabat atau bahkan orang terdekat lu yang sebetulnya udah meninggal, tapi lu nggak tahu kalau dia udah meninggal? Gimana? Kopinya masih ada? Tehnya? Oh, masih ada. Cemilannya masih ada juga kan? Ya udah, kalau gitu langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia ceritanya. Dia, si pengirim cerita ini, menceritakan apa yang dialami oleh pacarnya kala itu. Kita sebut aja Doni namanya. Doni yang tinggal di Bilangan, Jakarta Timur ini merupakan orang yang supel, suka bergaul, baik, ramah, sehingga banyaklah teman-temannya Doni, bahkan sahabat-sahabat. Nah, ada salah satu sahabatnya Doni, kita sebut aja Rio namanya. Rio ini rumahnya nggak jauh dari rumah Doni, ya kurang lebih sekitar 100 meteran lah dari rumah Doni. Doni dan Rio ini sudah bersahabat sejak kecil. Jadi mereka sering tuh ngabisin waktu bareng-bareng tuh. Main-main bareng, nongkrong bareng sama Doni. Banyaklah cerita hidup yang udah mereka laluin selalu bareng-bareng dari dulu. Sampai pada satu masa, Doni ini kenal dengan Lia. Dan akhirnya mereka berpacaran. Otomatis, waktunya Doni yang biasa dihabiskan bareng dengan sahabatnya si Rio ini, sedikit demi sedikit mulai terkikis dengan hadirnya Lia dalam kehidupannya Doni. Doni mulai sibuk dengan antar jemput Lia kuliah, main ke rumahnya Lia, kemudian jalan bareng Lia, liburan bareng Lia. Di sisi lain, Rio yang sebenarnya merasa kehilangan Doni tidak mempermasalahkan hal tersebut. Karena Rio merasa wajar lah, namanya juga orang sedang kasmaran. Sampai pada satu saat, Rio ini jatuh sakit. Nah, sakitnya ini tuh bukan sakit sembarangan, tapi sakit keras. Sampai-sampai dokter pun sudah memvonis Rio dengan vonis yang pokoknya gak enak lah didengarnya. Tapi Rio pun juga gak ngasih tahu Doni juga kalau dia tuh sebenarnya mengalami sakit keras. Ya, Doni pun juga gak tahu kalau ternyata Rio tuh sedang sakit. Tepat di hari Minggu, Doni pun berkunjung ke rumah Lia. Sepulang dari rumah Lia itu udah lumayan malam. Keadaan saat itu hujan gerimis dan suasana jalan yang juga nampak sepi sih. Gak terlalu rame kayak biasanya. Tepat di ujung jalan yang mengarah ke rumahnya, Doni melihat sahabatnya Rio mengenakan kain sarung berdiri sendirian. Tepat di ujung jalan, di samping ruko yang sudah tutup. Sambil diguyur hujan gerimis, kemudian Doni menghampiri sahabatnya sambil berjabat tangan. Dan ketika Doni mulai mendekat ke arah Rio, Doni melihat mukanya Rio ini pucat. Dan saat waktu tadi Doni berjabat tangan dengan Rio, Doni merasakan tangan Rio ini kok dingin banget. Nggak seperti biasanya. Rio, lu sakit? Rio cuma senyum. Ya udah, balik yuk. Udah malam. Rio cuma geleng-geleng. Ya udah,
Kalau gitu, gue balik duluan ya. Soalnya besok harus kuliah pagi. Akhirnya ya udah, si Doni ini balik duluan ke rumahnya. Dan ketika sampai di depan rumahnya, Doni kaget karena dia ngelihat ada bendera kuning di depan rumah sahabatnya tersebut. Kemudian Doni masuk rumah dan bertanya sama ibunya, "Kok Ada bendera kuning di rumah Rio? Emang siapa yang meninggal, Bu? Tadi aku ketemu Rio di depan. Ketemu di mana? Sama siapa? Ketemu di depan, Bu. Di ujung jalan, pas di samping ruko yang tutup itu. Tapi tangannya dingin banget, Bu. Dan mukanya juga pucet. Terus aku ajak balik, dia nggak mau malah, cuma senyum-senyum aja. Ya udah aku balik duluan. kamu nggak tahu kalau yang meninggal itu ya Rio?" Hah? Yang bener, Bu? Gak pakai lama, Doni pun langsung melayat ke rumah sahabatnya tersebut saat itu juga. Tapi sepulang dari rumah sahabatnya tersebut, Doni langsung jatuh sakit selama seminggu. Karena dia shock banget dengar sahabatnya udah meninggal. Padahal beberapa menit sebelumnya dia ketemu di ujung jalan. Wallahu alam. Gimana tuh ceritanya teman-teman? Ada yang pernah ngalamin hal serupa? Gue yakin sih pasti pernah ada yang ngalamin. Cuma mungkin versinya aja yang beda. Oke, kalau ada yang pernah ngalamin atau ada yang pernah ngalamin kejadian-kejadian horor lainnya atau kejadian-kejadian mistis lainnya dan mau gue bikinin video seperti ini, silakan kirim emailnya, dan karena nanti alamat emailnya gue cantumin di kolom deskripsi. Jadi jangan ragu-ragu, jangan takut-takut untuk berbagi cerita, dan kalau memang lu nggak mau nama lu ditampilin dan tempat kejadiannya juga ditampilin, itu semua bisa gue samarin. Oke? Sebelum gue akhiri, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa nyalain loncengnya. Jadi kalau ada video-video terbaru dari gue, lo langsung dapat notifikasi dan lo bisa nonton segera. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe, gue ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, itu aja mungkin video yang bisa gue bawain kali ini, cerita yang bisa gue bawain kali ini. Semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita lebih mawas diri lagi untuk kedepannya. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video gue selanjutnya.